Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Universitas Pendidikan Mandalika, Fakultas Ilmu Olahragaan dan Kesehatan Masyarakat, Program Studi Pendidikan Olahraga. Kami dari kelompok 3 semester 1. Tujuan utama dari video ini adalah untuk memenuhi tugas kelompok kami dalam mata kuliah pengantar pendidikan dengan dosen pengampu Ibu Wiwin Kurniati MPD. Kami dari kelompok 3 terdiri dari 4 anggota kelompok, 3 laki-laki, 1 perempuan. Sebelum kita masuk ke pembahasan, izinkan kami terlebih dahulu untuk memperkenalkan diri. Saya pribadi atas nama Panji Alpati, NIM 23271314. Selanjutnya Nasril Joniansa, NIM 23271336. Selanjutnya Yunia Mala Aftilia, NIM 23271302. Dan yang terakhir ada M Najmul Fauzi, NIM 23271326. Baiklah, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi dengan perkiraan masyarakat di masa depan. Pendidikan selalu berlangsung dalam suatu latar kemasyarakatan dan kebudayaan tertentu. Demikian pula di Indonesia, pendidikan nasional dilaksanakan berdasarkan latar kemasyarakatan dan kebudayaan Indonesia. Melalui upaya pendidikan, kebudayaan diwariskan dan dipelihara oleh setiap generasi bangsa. Serentak dengan itu, upaya pendidikan diarahkan pula untuk mengembangkan kebudayaan. Kebudayaan dapat berwujud: 1. Berwujud ideal, yaitu ide, gagasan, nilai-nilai, norma-norma, dan peraturan. 2. Berwujud kelakuan, yaitu kelakuan berpola dari manusia dalam masyarakat. 3. Berwujud fisik, yaitu benda-benda hasil karya manusia. Kecenderungan arah globalisasi. 1. Digitalisasi dan teknologi. Kemajuan dalam teknologi dan digitalisasi akan terus mempercepat globalisasi yang termasuk dengan internet, komunikasi digital, dan platform perdagangan elektronik akan memungkinkan pertukaran informasi dan barang yang lebih cepat. 2. Ketidakpastian ekonomi. Krisis ekonomi global dan fluktuasi ekonomi dapat mempengaruhi integrasi ekonomi antar negara dan arus investasi. Upaya mengantisipasi di masa depan. 1. Perubahan nilai dan sikap. Nilai dan sikap memegang peran penting dalam menentukan wawasan dan perilaku manusia. Nilai-nilai tersebut dapat bersumber dari berbagai hal, seperti agama, hukum, adat istiadat, moral baik dan yang tertulis maupun tidak tertulis. Perubahan nilai dan sikap dalam rangka mengantisipasi masa depan haruslah diupayakan sedemikian rupa sehingga dapat diwujudkan keseimbangan dan keserasian antara aspek kelestarian dan aspek pembaruan. Yang kedua, pengembangan kebudayaan. Kebudayaan mencakup unsur-unsur mulai dari sistem religi, kemasyarakatan, pengetahuan, bahasa, kesenian, mata pencarian, sampai dengan sistem teknologi dan peralatan. Indonesia tidak hanya dipengaruhi oleh budaya setempat dan budaya Indonesia, tetapi juga menerima berbagai pengaruh budaya dunia. Dalam menghadapi berbagai pengaruh tersebut, setiap individu diharapkan dapat menyelesaikan dengan baik, agar dapat menyesuaikan diri dengan dunia yang selalu berubah tersebut dengan berhasil. Perkembangan masa kini dan masa depan dalam masyarakat. Perkembangan ini dibagi menjadi dua, yaitu teknologi dan ekonomi. Mungkin akan terjadi kemajuan teknologi yang lebih cepat, seperti dalam bidang kecerdasan buatan, komputasi kuantum, dan teknologi medis. Ini dapat mengubah cara kita bekerja, berkomunikasi, dan berinteraksi dengan lingkungan. 2. Ekonomi. Masa depan masyarakat dapat dipengaruhi oleh perbuatan dalam struktur ekonomi, seperti pertumbuhan sektor digital, perdagangan global, dan perubahan dalam cara produksi dan distribusi barang dan jasa. Selanjutnya, karakteristik umum sebagai ciri masyarakat di masa depan. Karakteristik ini juga dibagi menjadi dua. 1. Kecenderungan globalisasi yang makin kuat. 2. Perkembangan iptek atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
Kecenderungan globalisasi yang makin kuat ini dibagi menjadi 3, yaitu bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, 2 bidang ekonomi, dan 3 bidang pendidikan. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ini membantu mengembangkan peranti yang dapat mengatasi berbagai kekurangan atau keterbatasan alat indera. Dan pada gilirannya, peranti itu sangat membantu untuk mengembangkan ilmu pengetahuan teknologi itu sendiri. Baiklah teman-teman, inilah penyampaian kami dari kelompok 3 tentang perkiraan masyarakat di masa depan. Dan semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.